Sobat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini di Tarot Millennial Channel. Gak kerasa ya, kita udah masuk ke minggu keempat bulan Agustus. Nah, selama itu pula kita ngelakuin yang namanya PPKM. Selama kalian lockdown atau enggak stay at home, apa sih yang kalian lakuin di rumah? Mungkin rebahan aja, gali potensi, stalking mantan. Yang pasti harus diisi dengan hal-hal yang positif ya. Jangan sampai mikirin asmara terus. Nah, ngomong-ngomong masalah asmara, kali ini gue bakal coba kepoin asmaranya zodiak Gemini. Seperti apa ya kira-kira? Penasaran kan pastinya? Jadi buat kalian semua, pantengin aja videonya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa buat ngelakuin ritual seperti biasa, like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa buat nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Kita langsung aja kepoin dan buka kartu tarot untuk asmara zodiak Gemini di minggu terakhir bulan Agustus sampai minggu pertama bulan September. Kira-kira seperti apa? Bagus, biasa aja, atau bergejolak? Seperti biasa, ya kita tumpuk jadi satu. Kita pilih ya. Untuk asmara zodiak Gemini, kartu pertama, kartu berikutnya yang merupakan kartu kedua, dan kartu ketiga. Nah, ini dia 3 kartu yang bakal mewakili seperti apa sih zodiak Gemini untuk masalah asmaranya di akhir bulan Agustus ke awal bulan September. Kartu pertama dari asmara zodiak Gemini, di sini ada The Strength. Kartu ini bisa diartikan sebagai kekuatan, egoisme, keselarasan antara hati dan pikiran. Nah, jadi buat kalian semua, para Gemini, baik yang single ataupun yang udah punya pacar, kalian dituntut untuk bisa nge-manage yang namanya perasaan dan hati kalian. Maksud gue perasaan dan akal kalian dalam menghadapi asmara kalian. Karena kenapa? Takutnya kalian gak bisa balance antara pikiran dan hati, ada yang lebih diutamakan. Yang akhirnya kalian terkesan jadi sosok yang gak mature, gak dewasa, tapi lebih pada ke egoisme di sini. Hal itu bisa banget berdampak pada asmara kalian. Karena ntar lawan kalian ngelihat, kok kayak gini ya gitu kan pasangan gue, seperti itu. Kartu ini sebenarnya kartu mayor, yang berarti emang harus ada sesuatu yang dirubah, harus disinkronisasikan, harus diseimbangkan antara hati dan pikiran kalian. Harus bisa nakar antara berapa besar persentase perasaan kalian dan juga logika kalian. Dan kapan kalian harus pakai hati, kapan kalian harus pakai akal pikiran kalian. Itu penting banget buat hadapi masalah asmara kalian. Kita buka kartu tambahan untuk memperjelas kartu utama The Strength. Di sini ada Six of Swords atau 6 pedang, yang berarti sebuah pemikiran yang kritis, perjuangan yang dianggap sia-sia. Karena kartu dari pedang ini sendiri merupakan elemen angin. Kalau dalam tarot itu lebih pada kepemikiran. Jadi, kalau dikaitin dengan yang kartu tadi The Strength, ini para Gemini ini lebih pada ke menggunakan logik daripada hatinya, lebih condong ke logik gitu. Jadi apa-apa tuh dipikirin gitu. Walaupun dia udah ngerasa, gue udah ngelakuin loh, gue udah berjuang loh, tapi kok kayaknya sia-sia. Karena kenapa? Kalian gak ngelihat itu pakai perasaan, kalian pakai realita, pakai logik, yang akhirnya kalian kritis di sini, bersikap kritis terhadap asmara kalian. Seperti itu sih di sini. Dan kalian seolah-olah perjuangannya itu sia-sia, padahal kalau misalnya lihat dari gambarnya aja, kalian masih megang pedang, yang berarti perjuangan kalian tuh masih ada dan masih panjang dan akan membuahkan hasil. Walaupun emang kalian di sini kan karena cenderung pakai pikiran, jadi apa-apa tuh dipikirin, jadi pusing sendiri jadinya. Next, kita buka kartu kedua untuk asmara zodiak Gemini. Di sini ada
Eight of Pentacles atau 8 bintang. Nah, Eight of Pentacles ini bisa nunjukin kondisi yang fluktuatif yang berjalan sangat lambat, pergerakan yang lambat, ataupun alot. Buat kalian yang single ataupun yang masih jomblo, kalian ngerasa kehidupan asmara kalian itu stuck di situ. Walaupun sebenarnya ada kemajuan, tapi bergerak secara lambat. Ya kadang misalnya kalian ngerasa seneng juga gitu kan, ada gebetan tapi tiba-tiba ngilang lagi, datang lagi, dan itu berjalan gitu-gitu terus tanpa ada misalnya kenaikan yang signifikan di sini. Tapi kalian sebenarnya ya biasa-biasa aja, cuma kadang ngerasa jenuh karena kondisinya ini bisa dibilang alot atau pergerakannya sangat lambat. Begitu juga buat Gemini yang lagi in relationship atau yang udah punya pasangan, kalian ngerasa hubungan kalian itu kok berjalannya itu naiknya itu lambat banget gitu. Walaupun ada peningkatan, cuma nggak berasa gitu. Yang cenderung kayak jatuhnya kayak jenuh jemu gitu, karena kurang menantang, kurang dinamis di sini. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dilihat dari gambarnya itu kan ada orang mintal kain satu kain gitu, dan bergeraknya itu lambat. Hubungan asmara kalian seperti itu. Kita buka kartu tambahan untuk memperjelas kartu asmara yang kedua. Di sini ada The World atau The Universe. Buat kalian yang single, ini sebenarnya kartu bagus. Karena kenapa? Kalau misalnya ngelihat dari yang kartu kedua tadi, kalian ngerasa bergerak secara lambat atau fluktuatifnya itu emang bikin kalian ngeselin gitu istilahnya kan. Tapi finally di sini The World itu menunjukkan bahwa apa yang kalian harapin bisa terwujud gitu. Bisa dicapai, ada perubahannya kondisi. Nah, begitu juga buat yang udah punya pacar atau in relationship, next bakal ada sebuah perubahan yang bisa ngerubah dunia kalian gitu. Yang bisa kalian ngerasa, ini loh yang gue harapin sebenarnya gitu. Finally the world in my hand, seperti itu. Dalam asmara kalian tentunya. Tapi kalian harus ngelewatin dulu yang namanya Eight of Pentacle tadi gitu. Itu prosesnya seperti itu. Baru nanti the world-nya bisa keluar. Jadi gue tekenin lagi buat kalian para Gemini, baik yang single ataupun yang udah punya pacar, harap bersabar karena kondisi yang kalian alamin, yang ngerasa kalian terlalu misalnya pakai pikiran banget, kok ini berjalannya lambat, fluktuatifnya kok gini-gini aja. Harus bersabar karena kenapa? Finally ini keluar kartu The World, yang berarti apa yang kalian harapin akhirnya bisa terwujud. Berikutnya kartu terakhir yang merupakan kartu utama dari asmara zodiak Gemini. Ada The Lovers atau kartu percintaan, kartu komunikatif, hubungan yang membaik, hubungan baru, ataupun orang ketiga. Nah, kartu ini benar-benar merepresentasikan Gemini banget. Kalau misalnya nggak percaya, bisa kalian googling. The Lovers ini kartu Gemini sebenarnya. Nah, buat kalian yang single, bisa diartikan bahwa finally akhirnya kalian nemuin yang namanya soulmate kalian, yang satu frekuensi dengan kalian, satu visi dan misi, dan itu istilahnya bikin kalian berbunga-bunga banget gitu. Pencarian kalian akhirnya membuahkan hasil gitu. Ini related banget sama kartu yang tadi The World dan kartu yang namanya Eight of Pentacle. Nah, tapi kalau misalnya buat kalian yang udah punya pacar atau in relationship, ini kondisi bisa diartikan perbaikan hubungan, atau kalian lebih jadi pakai hati, lebih romantis gitu. Apa yang kalian harapin, masalah perasaan kalian, akhirnya dapat dari pasangan kalian. Tapi ini juga bisa diartikan kalau misalnya ngelihat dari tadi kejemuhan gitu. Entah itu akhirnya pasangan kalian nyadarin terus dia koreksi diri lebih, istilahnya lebih hangat ke kalian. Atau bisa jadi sebaliknya ya, karena kartu The Lovers ini juga mengartikan sebuah kartu perselingkuhan. Bisa jadi karena kalian tadi ngerasa jenuh jemu dalam hubungan kalian, ada indikasi atau orang baru yang masuk yang akhirnya terjadi perselingkuhan dalam hubungan kalian. Walaupun di sini akhirnya kalian nemuin warna kalian, maksudnya kan nggak monoton kayak tadi. Tapi mesti dicatat bahwa kartu The Lover ini bisa jadi peningkatan hubungan asmara ataupun perselingkuhan
yang bakal terjadi dalam asmara kalian. Kartu tambahan terakhir untuk memperjelas kartu The Lovers. Kita lihat di sini ada kartu apa? Merupakan kartu terakhir dari asmaranya zodiak Gemini ya. Ada Page of Swords atau kartu pembantu pedang. Ini sebenarnya kondisi Page of Swords ini lebih pada ke beban pikiran. Lagi-lagi bisa dibilang perjuangan yang dirasa berat dan pemikiran yang tidak positif. Nah, bisa dikaitkan dengan tadi kartu The Lovers ini. Buat yang single, gue bisa bilang di sini ya, walaupun akhirnya kalian bisa dapetin yang namanya mate kalian ataupun gebetan kalian, tapi kalian di sini terlalu overthinking terhadap pasangan kalian, yang akhirnya lagi-lagi kalian terlihat terlalu realistis banget gitu. Dan ini balik lagi ke kartu pertama yang tadi The Strength ini kan egoisnya harus benar-benar bisa di-manage. Keluar lagi nih di sini penyakit kalian gitu. Terlalu banyak banget ngegunain logika yang akhirnya kalian pusing sendiri, overthinking sendiri, ngalor ngidur pikirannya kemana-mana, yang nyiksa sendiri gitu istilahnya kan. Gitu. Dan kalian ngerasa gue udah effort kok tapi kok gini ya gitu. Malah jadi galau akhirnya. Nah, kalau misalnya buat kalian yang udah punya pacar, kartu ini juga sama artinya. Kalian terlalu overthinking gitu. Atau enggak, kalaupun misalnya ini ternyata emang yang kejadiannya itu perselingkuhan tadi, hal tersebut bakal jadi beban pikiran kalian. Dan kalian istilahnya kan harus bener-bener muter otak kalian gimana bisa ngehandle atau nanganin situasi tersebut gitu. Yang akhirnya ya kalian kayak cari penyakit sendiri. Seperti itu. Itulah tadi kartu asmara zodiak Gemini di akhir bulan Agustus, merupakan minggu keempat sampai bulan September minggu pertama. Nah, biar lebih detail lagi, lebih jelas lagi, gue review ulang. Nah, buat kalian yang single ataupun yang udah punya pacar zodiak Gemininya, kalian diharuskan bisa nge-manage yang namanya ego kalian. Antara hati dan pikiran itu harus bisa disinkronkan. Kapan kalian harus pakai hati, kapan kalian harus pakai pikiran, dan itu harus bisa di-manage dan ditakar gitu kan istilahnya. Jangan berat sebelah, karena itu bisa berefek pada pemikiran kalian yang negative thinking. Walaupun misalnya dalam hubungan kalian di kartu kedua kalian ngerasa itu berjalan sangat lambat, ngejemuin ya gitu-gitu aja, fluktuatifnya juga datar aja, nggak dinamis, yang akhirnya terkesan jemu gitu. Tapi finally kalian bisa dapetin yang namanya the universe atau the world yang kalian harapin. Dan di kartu ketiga ada The Lovers yang nunjukin buat kalian yang jomblo ataupun yang udah punya pasangan, ada peningkatan asmara atau kualitas dalam hubungan kalian. Kalian bisa dapetin yang namanya feel dari pasangan kalian. Tapi untuk yang udah punya pacar nih atau in relationship, ini bisa juga bermakna sebaliknya, yaitu adanya perselingkuhan. Mungkin dari rasa jenuh tadi, akhirnya kalian memberikan peluang orang lain buat masuk dalam hubungan kalian, yang akhirnya terjadilah perselingkuhan tadi. Dan perlu diingat ya, dalam hubungan ini kalian harus benar-benar bisa berpikir secara positif dan jangan terlalu negative thinking, jangan terlalu egois, jangan terlalu mulu-mulu ngegunain logika kalian, tapi perasaan kalian juga penting untuk dipikirkan. Itulah tadi kepo-kepoin asmara zodiak Gemini di bulan Agustus ke September. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf. Untuk yang positif-positifnya, silakan dijadikan sebagai semangat ataupun motivasi. Yang jelek-jeleknya jangan dibawa baper. Ingat, ini hanya hiburan semata. Akhir kata gue undur diri, dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe, serta nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean dari channel ini. See you next time.